ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويؤلف أبد الآبدين ودهر الداهرين قال رضي الله عني وعنكم وعن جميع المؤمنين وقال رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Wal maqalatu tsaniyatu, dan bermula makalah yang kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatun minan nas, jadi ada 6 orang, ada 6 golongan daripada manusia, ada 6 orang, ada 6 golongan daripada manusia, la'anhum, aku laknat akan mereka, wa la'anahumullahu ta'ala, dan melaknat akan mereka oleh Allah Ta'ala. Aku kada senang, Allah Ta'ala pun kada senang. Doa minhu sallallahu alaihi wasallam alaihim, atas mereka. Ini adalah merupakan doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas mereka. Wa kullu nabiyyin mujabun, wa kullu nabiyyin mujabud da'awat, dan bermula walhal tiap-tiap nabi itu mujabud da'awat, dikabulkan Tuhan doanya. Sedangkan dia nanti setiap nabi itu bila doa itu kabul. Wabil jami' as-saghir, dalam kitab jami' as-saghir. Apa itu menyampaikan jami' as-saghir? Jimsat. Wabil jami' as-saghir, dan pada kitab jami' as-saghir jimsat. Mujabun bihadbil mudhabilah, dengan membuang mudhabilah. Wa kullu nabiyyin mujabun, dan bermula setiap, dan walhal bermula setiap nabi itu mujabun, dikabulkan ay minallahi, daripada Allah Ta'ala, wa minal khalqi, daripada makhluk. Wa ruwiyah, dan ada juga diriwayatkan tiyatin, dengan ya yang bertitik di bawah, badalan mimi sebagai pengganti daripada mim. Berarti wa kullu nabiyyin yujab. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari halan min fa'ili la'antuhu. Jumlah mubtada dan khabarnya menjadi hal daripada fa'il la'antuhu. Az-zaidu fi kitabillahi ta'ala, yang pertama orang yang aku melaknat dan Tuhan pun melaknat, yaitu orang az-zaidu fi kitabillahi ta'ala, orang yang menambah-nambah fi kitabillahi ta'ala, pada kitab Allah, may yudkhilu fihi, orang-orang memasukkan fihi pada kitab Allah Ta'ala, may yudkhilu, orang yang memasukkan fihi padanya kitab Allah Ta'ala, ma laisa minhu, sesuatu yang laisa minhu, bukan daripadanya, bisa menambahi, wa yu'awwiluhu, dan termasuk menambahi juga apa? Orang menambahi juga yu'awwiluhu, orang yang mentakwilkannya, bima la yasihu, dengan sesuatu yang kada benar, kada bujur, kada sahih, kada pas. Orang yang bisa mentakwilkannya. Jangan sembarang. Pangkihu ma qadalakum minan nisa matna wa thulatha. Ada orang sampai 4 aja, 1 2 3 4, ini sampai 10. Malah 4 lagi sampai 18. Nah, itu namanya yu'awwilu, ya kan, mentakwilannya pada sesuatu yang tidak pas. Atau juga misalkan ya kan, ada pun kita kan apa namanya yang hatta ya'tiyakal yakin, wa'budullaha hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah olehmu akan Allah hatta sampai ya'tiyakal yakin. Al yakin itu al maut, ya kan, ada ampuninya pada diibadahnya lawan Tuhan sampai yakin. Bila sudah yakin, dah bisa lagi dah. Nah, itu ampuninya, ya kan. Nah, itu tuh orang nang Allah Ta'ala melaknat, Rasulullah pun melaknat. Wal mukadzibu bi qadarillah, dan termasuk orang yang dilaknat Tuhan juga al mukadzibu bi qadarillah, orang yang kada percaya, mendustakan bi qadarillah Ta'ala,
dengan takdir Tuhan. Orang yang tanda percaya bahwasanya apapun yang terjadi di muka bumi ini itu berataan merupakan adalah apa ya, adalah takdir, adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Nya kada percaya ya. Mu'tazilah bukan Mu'tazilah itu kan nya menganggap anu bahwasanya makhluk ini gawiannya itu kalau memberi bekas, ada kita mempercayai bahwasanya apanya aja yang terjadi di muka bumi ini berataan adalah iradat dan kudratnya Allah Subhanahu wa taala yang berlaku padanya. Kita adapun sebab-sebab yang kita gawi ini hanya sekadar sebab yang kayak biasanya kita main katakan negara yang biasanya guru-guru kita bahari kita mencontohkan yang mulai paling halus ya, mulai paling halus kita memahaminya. Jadi dulu ya antara manis lawan gula di sini itu ada hubungannya. Antara manis lawan gula ada hubungannya. Yang menimbulkan manis itu murni adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun kada ada keterkaitan dengan gula. Habis itu kenapa guru kita bila hendak manis itu kita mengambil ke gula. Nah adapun kita menggawi mengambil gula itu murni berataan itu adalah namanya imtithalul awamir, menjunjung perintah Tuhan. Menggawi sebab Tuhan menjunjung perintah Tuhan. Ujar Tuhan, nah bila nyawa hendak melihat undak memaniskan, coba ambil gula. Bila nyawa ambil gula, unda junjungi nyawa manis. Padahal unda kada ada hubungan. Padahal manis itu kada ada hubungannya lawan gula. Tapi unda punya iradat, unda punya kehendak unda. Bila nyawa memakan gula, unda junjungi manis. Bila nyawa memakan lombok, unda junjungi pedas. Bila nyawa makan nasi, unda junjungi kanyang. Unda meskipun nyawa kada makan lombok, kada makan gula, kada makan nasi, berataan masih sanggup. Unda sanggup menjulungi kanyang, menjulungi manis, menjulungi pedas. Unda sanggup saja, tapi unda hendak, unda hendak, ya kan, menjulungi nyawa manis. Bila nyawa mengambil gula, unda hendak menjulungi nyawa pedas. Bila nyawa mengutuk lombok, unda hendak menjulungi nyawa kanyang. Bila nyawa memakan nasi, misalkan nyawa kada makan nasi, bila unda hendak menjulungi kanyang. Bila unda hendak menjulungi kanyang, ya nyawa kada kanyang. Itu kan berarti kita belajar ya. Itu kan halus-halusnya dulu lah. Ya kan kita belajar lagi halus-halusnya dulu. Halus-halus itu dulu kan belajar kita pandang. Hanya nanggono-gono. Nah di sini yang tadi antara orang yang kada dilaknat Rasulullah dan dilaknat Allah Taala, orang yang mendustakan, orang yang kada percaya bahwa apa yang terjadi itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wahwa dan bermula takdir Tuhan. Nah, takdir Tuhan itu ta'alluqul iradati dzatiyyati, yaitu keterkaitannya iradat Allah, adzatiyah itu Allah. Ta'alluqul iradati dzatiyyati, keterkaitannya iradat Allah bil asya'i, dengan sesuatu. Keterkaitannya iradat Allah Subhanahu wa taala bil asya' dengan sesuatu. Fi awqatihal khassati, pada waktu-waktunya yang khusus. Nah kayak dulu kita belajar
belajar tauhid bahari ya Pak. Iradat itu kan di dalam tauhid itu apa sambatannya? Taksisul mungkinat gitu ya. Kalau kudrat itu kan ijadul mungkinat. Kalau iradat itu taksisul mungkinat. Kan kalau kudrat dalam kita belajar tauhid dulu lah. Kudrat itu kan bahasanya ijadul mungkinat. Itu kudrat, ijadnya kudrat. Tapi kalau iradatnya itu taksisul mungkinat itu iradat ya kan. Nah habis itu pulang ta'alluqul iradati dzatiyah, ada keterkaitannya iradat Allah bil asya dengan sesuatu fi awqatihal khassah, pada waktu-waktunya yang khusus. Tuh ini lah dulu lah. Kalau kita balik ini Zaid ya, nih kita bari lah. Zaid ini ya lah, inya nih jadi orang alim kah, jahil kah ya kah? Ini dua-duanya Tuhan mampu maulah ya lah, dua-duanya Tuhan mampu maulah. Nah ini namanya ta'alluqnya, kalau qadar kan ta'alluq ya kah, suluhi qadim nih ya kah. Dan iradatnya ta'alluqnya suluhi qadim ya dulu lah. Nah habis itu pas sekalinya dasar dikehendaki Tuhan ya kan, dasar dijadikan Tuhan orang alim. Nah pas dasar alim dua inya. Nah ketika inya jadi orang alim, nah inya jadi orang alim ini namanya nang menimbulkan inya jadi orang alim, ijadul alimnya, menjadikan inya jadi orang alimnya ya kah, itu adalah kudratullah ya kah. Adapun taksisuhu ya kah, mengkhususkannya bahwa inya ini jadi orang alim ya kah, mengkhususkannya Zaid menjadi orang alim, memilih Zaid ini jadi orang alim, ini adalah iradatuhu kan gitu. Itu dulu kita belajar ya kah. Jadi Zaid itu kan bisa alim bisa kada, habis itu pang jadi orang alim. Nah itu tuh nang memilih antara jahilan kada itu timbul menjadi orang alim, itu adalah iradat. Adapun nang menijadnya, ijadul alimnya, menjadikan inya jadi orang alimnya, itu taksirul kudrat. Itu kalau kita baru belajar ya lah, taksirul kudrat. Nah ini nih, jadi melihat taksirul iradat nih ya kan, itu bila sudah terjadi, nah itu pang berarti iradat Tuhan dan kudrat Tuhan. Taksirul iradat lawan taksirul kudratnya bila sudah terjadi oleh apa? Nah ada pun qadarullah, yaitu keterkaitannya iradat Tuhan. Ada ta'alluq iradat Tuhan. Nama ta'alluqnya ini namanya ta'alluq tanjizi qadim adalah ya kan, bila kudrat itu ta'alluqnya suluhi qadim lawan tanjizi hadis ya kan. Adapun iradat itu nama ta'alluqnya kena ta'alluqnya suluhi qadim lawan tanjizi qadim. Namun ada juga ulama memandangkan iradat itu ta'alluqnya tanjizi hadis ya kan. Namun mu'tamadnya ada tanjizi hadis itu hanya idhar ya kan, idhar menampaikan aja itu tetap ta'alluqnya iradat dan kudrat ulama. Jadi kalau iradat itu ta'alluqnya suluhi qadim lawan tanzizi qadim. Bahari waktu belajar apa tuh gitu, ada yang masalah ta'alluq apa kita betul ta'alluq apa sih apa kifayatul awam kan, kifayatul awam atau umul barahin, sarung barahin ada suci. Jadi ada keterkaitan iradat, ada
ada keterkaitan iradat Allah dengan sesuatu fi awqatil khusus, pada waktunya yang khusus. Maksud waktunya yang khusus itu bila sudah terjadi, ya kan, itu ada ta'alluq iradatnya. Fata'liqu kulli halin, maka mengkaitkan tiap-tiap keadaan min ahwalil a'yan, dari keadaan-keadaan apapun jua atau benda, bizamanin muayyanin, dengan waktu yang tertentu, wasababin muayyanin, dan sebab yang tertentu. Takliknya itu ibaratun anil qadari, itu adalah ibarat daripada percaya dengan takdir. Menjar dulu rukun iman itu 6 ya. Rukun iman 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada para nabi dan rasul, itu percaya kepada adanya negeri akhirat. Karena kan percaya dengan takdir baik dan takdir jahat datangnya dari Allah. Jadi jar arwah guru. Nah, rukun iman 6 itu, rukun iman 6 itu pembuktiannya itu yang di akhir di nomor 6. Pembuktiannya itu di nomor 6. Hati kita tuh percaya bahwa apanya aja baik takdir baik ataupun takdirnya itu datangnya dari itu, pembuktiannya di nomor 6. Yang iyanya itu di nomor 6. Yang iyanya karena bila nomor 6 tuh ada, tapi lawan Allahnya ada, lawan malaikatnya ada, lawan kitabnya ada, lawan rasulnya ada, lawan nabi akhiratnya ada. Jadi penerapannya itu di nomor 6 itu. Nomor 6. Yang iyanya itu di nomor 6. Percaya itu namanya. Jadi takdir itu kita mempercayai bahwa apapun yang terjadi ini adalah iradat dan qudrat Tuhan. Makanya kalau kita sandarkan kepada ilmu tauhid, ya, apapun yang terjadi di muka bumi ini kededaian tak sengajanya itu. Bila kita sandarkan lawan Tuhan, apapun yang terjadi di muka bumi ini kededaian kada sengaja itu ada. Kededaian kada sengaja ada. Maka kudrat ini kan takluknya seluruh mungkinat ini ya, seluruh mungkinat hatta sampai menentukan khotor di hati kita, bahwa hati kita hendak bergerak ini, itu menentukannya itu kenapa jadi timbul itu khotor hati kita bergerak itu ya roda Tuhan. Nang menimbulkan khotor di hati ulang itu kudrat Tuhan. Makanya semalam ya ketika orang minta bantuan atau ketika orang apa orang-orang ulama nongkrong guru sini saya kata pada pembacaan dia. Ulama nongkrong pada ada banyak banget. Foto kebuka ada lewat kita gitu. Ada orang baca. Kenapa? Ini ampun sini jadi hati sini tuh nang menimbulkan khotor di hati orang untuk hendak minta bantuan, ya kan? Itu Tuhan, ya kan? Nang menyembuhkan Tuhan. Jadi orang tergerak jadi hendak minta lawan kita, berarti Tuhan hendak mengulahkan burungnya lewat kita. Jadi orang tuh kayak gitu. Jadi orang tuh ketika orang ada kan udah janji. Jadi sudah kenapa jadinya ini pian dua Tuhan ini pian membukakannya ini pian dua hendak. Ada dua berjalan itu dia. Jadi dia sudah itu pandangan. Jadi termasuk ta'alluq qudrat lawan iradat. Khotar kita ini termasuk nang menimbulkan memilih khotar hati kita jadi bergerak ini itu Tuhan. Nang memilih iradat itu kan. Habis itu nang mengeluarkannya dua ijatnya dua qudrat Tuhan. Timbul hati bergerak anu aja hati bergerak anu sudah ya. Nah itu tuh orang yang mendustakan lawan takdir, artinya hanya berpegang lawan sebab, memadamkan atas sebab ianya. Nah itu orang termasuk yang dilaknat Allah dan Rasulnya.
wal musallitu bil jabarut, dan orang yang berpuasa, wal musallit itu orang yang berpuasa bil jabarut tapi dengan kesombongan, bi fathil ba dengan fathah ba-nya, bil jabarut ai bil kibri wal qahri dengan kesombongan dan qahri, kekerasan. Orang ini memimpin tapi memimpinnya dengan kesombongan dan kekerasan, maka kena bila kayak itu fayu'izzu bidzalika, maka memuliakan ia kena man adzallahu Allah taala, akan orang yang menghinakan akannya oleh Allah, wa hum ahlul batil, dan yaitu orang-orang batil, maka ingat kena nang dimuliakannya orang-orang batil, wa yudillu man a'azzahu Allah, dan menghinakan ia, memuliakan orang yang menghinakan akan Allah dan menghinakan ia man a'azzahu Allah taala, orang yang a'azzahu Allah memuliakan akan oleh Allah, wa hum ahlul haqqi, dan bermula mereka ahlul haqqi itu orang-orang yang benar. Ini memimpin berpegang dengan kesombongan dan kekerasan, maka ujung-ujungnya kena yang dipilihnya, yang dikawaninya, yang diasinya orang-orang yang dihinakan Tuhan. Adapun orang-orang yang dimuliakan Tuhan yang kena dihinakannya. Wa qauluhu fa yu'izzu al-fa'u at-tafsirin, paknya itu apa? Tafsir, artinya wal musallitu fil jabarut itu orang yang memuliakan orang yang dihinakan Tuhan, ma'asi lawan orang yang dihinakan Tuhan, dan menghinakan orang yang dimuliakan Tuhan. Wa bin nusbati, dan pada satu cetakan, pada satu nusbah, pada satu salinan, billam dengan lam. Nah, jadi wal musallitu fil jabarut liyu'izza, nah itulah tadi dia jadi lain, inya anu penguasa yang bersifat sombong dan keras, nah, supaya kawe inya memuliakan orang yang dihinakan Tuhan, termasuk orang yang dilaknat Tuhan juga. Wal mustahillu li haramillahi ta'ala, wal mustahil itu dan orang yang menghalalkan perbuatan yang diharamkan Allah, mustahil. Wal mustahil itu orang yang menghalalkan perbuatan yang diharamkan Allah, li haramillahi ta'ala, pada tanah haramnya Allah. Nah itu diharamillah ta'ala di tanah haramnya Allah, bifathil ha'i warra, dengan fathah ha dan ra-nya, harami Makkah, di tanah haram kota Makkah. Jadi inya mengerjakan maksiat, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah di kota Makkah. Nah, itu adalah di kota Makkah. Wa huwa man fa'ala bil harami, yaitu orang yang mengerjakan di tanah haram ma yahrumu fi'luhu, akan sesuatu yang haram mengerjakannya. Di tanah haram masih menggawi maksiat, yaitu dilaknat Tuhan dan Rasul juga di tanah haram. Wal mustahillu min itrati ma harramahu Allah, wal mustahillu, dan orang yang menghalalkan perbuatan yang dilarang, min itrati ay dzurriyyati wa qarabati, dari dzurriyyatku dan kerabatku, ma harramallah, akan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maksudnya wa huwa man fa'ala fi dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yahrumu fi'luhu, yaitu orang yang mengerjakan pada dzurriyyatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma yahrumu fi'luhu, akan sesuatu yang haram fi'luhu, mengerjakannya. Dzurriyyat Nabi di apa-apanya minal ma'asi, daripada maksiat, wal madzalimi, dan kezaliman. Jadi yang dipumulinya dzurriyyat biasa, yang didoliminya dzurriyyat, yang itu termasuk orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Adapun sijinya adalah
Adapun sidinnya ketika sidinnya menggawi maksiat itu bila kita berbuat dasar dibutuhkan untuk menabur taburha, tapi ingatkan jangan sampai limpat mahina. Bila kita dibutuhkan untuk menabur taburha, tapi jangan sampai limpat untuk tahinakan. Silahkan tabur tapi jangan sampai limpat. Karena ada kita kita kami untuk dulu lah kita semalam dulu nang ada ulama ini melihat ada zuriat Nabi ini menggawi maksiat. Ada seorang ulama menggawi zuriat Nabi ini mengerjakan maksiat. Habis itu ulama ini ditabur sini, maka menabur itu mulai menyakitkan ke hati. Menabur itu menyakitkan ke hati. Maka ulama ini sebelumnya ada bermimpi Rasulullah. Nah habis itu si ini menabur zuriat Nabi. Menaburnya ini modalnya menyakitkan benar hati zuriat Nabi. Imbang menyakitkan benar. Malamnya ada mimpi pertemuan lawan Sayyidah Fatimah. Mimpi pertemuan Sayyidah Fatimah. Dalam mimpi itu kan Sayyidah Fatimah kan heran-heran. Habis itu dia dia ulama yang bermimpi nanti mati besar ciri khas masing-masing baik kita kan ada mimpi masih. Jadi jangan kenapa biar kada meherani ulun apa salah ulun. Jadi bisa di sini sambil kepalingan ini sudah menyebut kita. Jika menyakitkan dunia aku, jika menyakitkan hatinya, Jadi orang ini berbuat salah. Inya tergolong masuk wujud, tapi nya tetap dilihatku. Ini tetap sesalah-salah ini tetap tak silahkan takur, tapi jangan limpat benar. Jadi ya Nawawi Banten riwayat ini masuk di kalangan ulama kita masuk biasa ulama nang limpat benar sampai mengulah durian sakit hati tetap itu kisah itu masuk nanti mungkin saya dapat masuk harusnya di kopi togian boleh harusnya di kopi togian harusnya di kopi togian takut bagus ini apalagi namun mustahil Alhamdulillah cocok aja nih ada nabi was-was kurang nang mau ulah apa namanya membunguli indol lawan doya itu tapi aku ulah turang Watari sunnati dan orang yang meninggalkan bagi sunnahku bil i'radi anha dengan berpaling anha daripadanya. Ternyata ada mengerjakan anha daripadanya, tapi kadang mengerjakannya nama orang salah istighfar mahawai itu nang sana ada orang misalkan kada tagawi kada kawai kada tagawi kada tagawi ya sudah ya kan, tapi tetap istiqomahnya tetap menganggap luar biasa tetap, tapi karena kita kada tajam karena apa itu tinggalkan kita ya. Tapi bila ada istighfar menganggap awal maka inilah banyaknya kurang nang sekolah tuh bisa ini juga banyaknya kurang nang tahu banyaknya kurang nang sekolah itu terkadang timbul lawan hal-hal yang sunnah ya. Itu gue bisa istighfar pokoknya juga benar juga nah itu tuh hati-hati menganggap enteng jadinya meremehkan jadinya ada benar bila ada itu kada tapi hati itu ini kada tergawi sunnah itu orang ada pokoknya juga sunnah juga gitu nah itu yang kalau kita istighfar maka ini biasanya penyakit orang-orang menuntut itu kayak ini tapak paha tuh bisa tapak sakot ini babnya sebulanan kita tapak paha tuh sakot ini kadang pikiran gue nya coba tidur lah nanti kan orang-orang mereka terpikir orang-orang bahari itu bro nang menuntut nang sidang hadir majelis sekolah menuntut ilmu ulama dulu sedikit bila mendengar wah gawinya ini luar biasa nah
Sembahyang aja tuh modelnya orang bahari itu naiknya sendiri mengaji tuh, sembahyang aja model sembahyang di rumah kan, modelnya membaca surah tuh satu komplek banget. Jadi sembahyang itu baca contoh Fatihah surah, contoh Fatihah surah, itu orang-orang bahari itu kayak gitu. Ada kita nang sekolah ini terkadang ya kan, karena sembahyang hendak baca Fatihah aja ambilnya ditinggalnya, nak baca mereka itu terkadang sahaja juga dia, ya itu tuh, nah, itu terkadang kayak itu. Jadi hati-hati ya kan, biasanya kita nang sekolah kita tahu orang sunnah ini, orang-orang nanu nanti orang-orang tua bahari itu dulu sembahyang ah bumirit sini ya kan ada muda bumirit ya kan, modalnya satu paket pun sudah sembahyang tuh bersurah, habis itu bumirit bilang itu satu paket. Ada kita nang tahu-tahu nih terkadang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung juga berdoa emang senang sendiri aja ya kan, kenapa sunat aja itu aja nggak ada apa-apa juga. Nah kita nggak tahu bahayanya kita gitu, bahayanya kita itu. Maka beda istighfar, nah sudah ada. Betul ditulis lagi istighfarnya ya, istighfarnya. Fa inna Allah Ta'ala, maka bahwasanya Allah Ta'ala la yanzuru ilaihim, Allah Ta'ala tidak memandang kepada mereka yaumul qiyamati, pada hari kiamat, menadhara rahmati, akan pandangan kasih sayang. Nah di negeri akhirat karena kada dipandang Tuhan dengan pandangan kasih sayang, kada diperhatikan Tuhan orang-orang kayak itu. Pertama, bisa-bisa menambah-nambah ayat Al-Quran atau bisa-bisa mengartinya ada sesuai dengan konsep apa yang disampaikan oleh Nabi. Yang kedua, pulang kada percaya lewat takdir Tuhan. Yang ketiga, pulang ini jadi pemimpin ini inya salah yang diumpatinya ya kan, orang-orang zalim yang dimuliakannya, yang diumpatinya orang-orang mulia yang ditinggalkannya. Di situ kurang mengangkat kurang menggawi kemaksiatan dan dosa di tanah haram. Yang kelima pulang kurang yang menggawi maksiat dan zalim lawan zuriat Nabi. Yang keenam kurang meninggalkan sunnah Nabi, istighfar karena maha rawah hadzal hadits at-Tirmidzi wal Hakim an Aisyah wal Hakim an Ali. Wal maqalatu tsalitsatu, dan bermula maqalah yang ketiga. Qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, ujar Sayyidina Abu Bakar, inna iblisa qaimun amamaka. Ujar Sayyidina Abu Bakar, iblis sedang berdiri di hadapan kamu, yaquduka ilal batili, yang menarik engkau ilal batili, untuk mengerjakan kebatilan. Iblis lebih suka wan nafsa an yaminika, dan hawa nafsu an yaminika, dari sebelah kananika. Ai mutazawizatu makani yaminika, mutazawizatu makanin yaminaka fil julusi ila makanin akhar, itu melampaui tempat sebelah kanan engkau, fil julusi, pada duduk, ila makanin akhar, kepada tempat yang mengalihkan tempat sebelah kanan ikam kepada duduk kepada sebelah tempat yang lain. Iblis di muka, hawa nafsu di kanan, wal hawa an yasarika, dan hawa kehendak nafsu amarah wal hawa anu wan nafsu an yaminika, nafsu amaratul bisu itu di sebelah kanan, wal hawa, dan kehendak diri an yasarika, di sebelah kiri, ay mutazawizatu makanin yasaraka, mengalihkan tempat di sebelah kiri engkau, ila makanin akhir, kepada tempat yang lain. Wa dunya min khalfika, dunia di belakang engkau, ay mutazawizatu
makanin khalfaka ila makanin akhar, itu mengalihkan tempat di belakang engkau kepada tempat yang lain. Wal a'dha'u an haulika, dan batang tubuh engkau an haulika di sekitar engkau, mutazawizatu makanin haulaka ila makanin akhar, itu mengalihkan tempat di sekitar engkau kepada tempat yang lain. Wal jabbaru fawqaka, dan Allah Ta'ala fawqaka. Wal jabbaru, dan bermula Allah Ta'ala fawqaka, di atas iblis di muka, nafsu ammarah di kanan, hawa nafsu di kiri, dunia di belakang, di sekitaran kita batang tubuh. Wal jabbaru fawqaka, Allah Ta'ala di atas, yakni bil qudrati la bil makan. Maksud di atas itu dengan kekuasaan, bukan Allah Ta'ala berada di atas istihadati alaihi ta'ala, karena mustahil lawan Tuhan. Wallahu yuqahhiruka ila muradihi, maka Allah menguasai akan engkau ila muradihi, kepada kehendaknya. Fa iblisu la'anahullahu yad'uka ila tarkid din asy-syari'ati. Iblis laknatullah alaih itu mengajak engkau untuk meninggalkan agama. Wa nafsul ammarah, dan nafsu ammarah yad'uka ila maksiyati. Nafsu ammarah mengajak untuk memperbuat maksiat. Ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah pernah bersabda, daraballahu ta'ala mathalan, Allah pernah mencontohkan, daraba itu mencontohkan, daraballahu ta'ala mathalan, mencontohkan oleh Allah Ta'ala mathalan, akan sebagai contoh, siratan mustaqiman, akan jalan yang lurus. Allah pernah mencontohkan Nabi akan jalan yang lurus itu kayak ini. Wa ala jambai sirati surani, dan atas dua titian siratal mustaqim tadi, jalan yang lurus tadi, surani. Jadi Tuhan pernah mencontohkan, mengibaratkan jalan yang lurus itu kayak ini. Di sisinya ada dua surani, ada dua surah itu dua pagar, ada dua gerbang, ada dua gerbang. Fihi, pada itu dua gerbang, abwabun mufattahatun, ada pintu-pintu yang terbuka. Allah mencontohkan jalan yang lurus, ngalihnya menjalani jalan yang lurus adalah ini jalan. Di kanan dan di kirinya jalan ini ada gerbang. Nah, di dalam gerbang itu ada beberapa pintu-pintu mufattahatun, pintunya tertutup. Wa 'alal abwabi suturun, namun di atas pintu itu, di muka pintu itu suturun, ada dinding. Ya kan, dinding murfatun yang beruluran. Jadi katanya kita hayalan kita menjalani ngalihnya menjalani ini. Oh ya. Berarti diri kita ini dulu, diri kita ini nang tukang haul kita ini, muka belakang kanan kiri sepisakan, ya kan? Muka kita di haul iblis, belakang dunia, kanan nafsu ammarah, kiri kehendak seorang, ya kan? Sekitar kita batang tubuh pulang 42-nya, batang tubuh ini bisa dibuatnya mengoler, sangat tahu jadinya tubuh 42. Allah Ta'ala di atas. Nah, jadi kita ini bila hendak menjalani hidup jalan yang lurus ini, untuk haulnya banyak benar, muka belakang kanan kiri. Nah, habis itu Nabi pernah mencontohkan, ya kalau Nabi Allah Ta'ala mencontohkan menjalani jalan yang lurus itu kayak orang berjalan di satu buah jalan, nang mana kanan kirinya ini ada gerbang. Jakanya hayalan kita nih, guru kita beda melihat gerbang, mungkin kita ini sudah tulis dah. Bagusnya gerbang hanya sekalinya di dalam gerbang itu pulang ada abwab pulang, ada lawang-lawang pulang, ada betul modalnya tempat-tempat pulang nih di dalam gerbang tadi ada tempat-tempat pulang. Nah, tempat-tempatnya tuh pulang, ya kan?
Beulu berdinding, dindingnya betutup. Anda jiwa manusia ini kan penasaran, ya kan? Manusia ini kan dia berjual apa tuh? Nah, lo kayak gitu ya nih. Habis itu pulangnya kan wa ala babis sirat. Nah, adapun di muka jalan yang lurus tadi, ya kan? Dai ada nonton kiau. Yaqul di jalan yang lurus tadi, ya ayuhan nas, wahai manusia, udkhulus sirata jami'an. Silahkan jalani jalan yang lurus nila. Inilah jalannya, nah jalan-jalan ini jalannya lurus, ngalah jalan sinilah jalanlah, walau tata'arraju, kamu jangan belok kemana-mana, inilah jalanlah, kamu jangan ke sana kemari belok, jangan. Ada kayak teman-teman suruh wadain ya da'u, dan ada pula yang mengiyakini min fawqis sirat, dari atas sirat. Fa'idha arada al-insanu ayyataha syai'an min tilkal abwab, maka apabila menghendaki oleh manusia ayyataha syai'an min tilkal abwab, bahwa membuka ia akan sesuatu daripada itu bab, daripada itu pintu. Apabila kita berjalan, ini nanti orang pada sudah di muka adalah jalan aja karena jangan belok-belok ke sana, jangan singgah-singgah, janganlah berjalan. Nah, sekalinya melihat ya, berjual orang, lalu hendak singgah, ada pulang nonton padahi, ya kan? Ada pulang nonton apa padahannya apa? Waiha, celaka ikan, jangan ikan celaka, latak tahu, jangan ikan buka, jangan diparaki, jangan. Fa innaka, maka bahwasanya engkau in tahu talik bila ikan buka terduduk loh, terduduk tuh jangan diparaki, jangan karena bila ikan paraki jangan terduduk, ikan keempat jangan keempat. Nah kayak gitu lah, artinya kita menjalani ini beratnya luar biasa lah. Menjalani siratal mustaqim itu, menjalani jalan nang lurus itu luar biasa beratnya, berat banget kanan kiri nih hauran lu. Bagi anak-anak kita yang sekolah nih sama kesian, anak-anak kita yang sekolah hari ini dulu kesian, jangan kita sekolah lagi bro. Nama haur itu paling dari hubungan bian mungkin surat, zaman hubungan bian mungkin paling pasti surat lah. Zaman hubungan lo tamaju sedikit lah, PSMS-an lah gitu. Zaman kapan-kapan hari ini ya kan luar biasa. Luar biasa manusia mudah-mudahan lain, mudah-mudahan karena cobaan ini sekolah luar biasa berat benernya maunya banyak benar. Ada bahari kita TV ya kan di tengah rumah, malam-malaman nonton TV di rumah kita undang hutan tahu. Ada hari ini TV-nya dalam HP, dalam kamar, ada tahu kita. Dulu bilang hendak main game salah nyawa, dulu PBS sedikit kita. Hari ini gamenya dalam tangan sambil mengaji. Tadi buka Quran di bawahnya ini mabar efeknya. Jadi situ aja nang baca tuh, sisanya ini mabarnya ada giliran. Allah kesiannya dan sama mulai hubungan kita kan isi generasi di bawah bilang ada 3-4 mendoakan itu kesian ya kesian nang banyak banget nang mahorinya kesian banyak banget nang mahorinya kita nangga hari kerja tapi banyak ujian aja dia kita ada lulus ada kita nangkan lagi nang banyak banget ujiannya banyak banget iya kurang gunung batu bulan gitu, gunung kan jarak dulu kan di gunung situ kan permainan judinya itu kan dadu perkelahian. Wayah ini aja suci situ kan ada beda-beda, kenapa kalian gara-gara main dadu beda lagi? Kenapa? Judinya di tangan dah. Dadunya ini selesnya ini di tangan dah. Di tangan. Kalau nak ironisnya hari ini, nang sekolah-sekolah banyak kejurumus di Sulawesi kita sedihnya, kesian ini hati itu belum mau kesian ini.
Kada saat itu kan ada, tapi malas kesian ya. Ya, ini lolos yang sebenarnya lolos. Ya, ini lolos. Pasal kita maksudnya bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min yaumin illa ba'dahu asyarru syarrun min." Kada ada satu hari kecuali esok lebih banget, esoknya lebih berbanget lagi, esoknya lebih berbanget lagi. Kesian. Bila kada campur kita ini tukang doa. Dua nih untuk padahi di muka jalan ini dua untuk padahi dua. Napa ya ayuhan nas udkhulus sirata jami'an wala tata'arraju. Nah, jalan sini kan lurus dah berjalan lah. Nyatakan jangan menyimpang sana kemari, janganlah. Habis itu ada pelanan tukang padahi, ada pelanan tukang padahi bila hendak membuka, karena sadarnya hendak membuka. Jangan mulai dicoba-cobai, jangan bila tercobai, karena terjerumus. Bila terjerumus Pasiratu maka bermula jalan yang lurus itu al-Islam, yaitu ajaran akidah agama Islam. Akidah Islam, ajaran Islam, agama itu adalah sirat, jalan yang lurus itu. Wasurani dan dua pagar hududullah, yaitu hukum-hukum Tuhan. Dua pagar itu hukum Tuhan. Batasannya janganlah. Wal abwabu mufattahatun maharimullah, dan pintu-pintu yang terbuka itu adalah yang diharamkan, keharaman-keharaman diharamkan Tuhan. Keharaman-keharaman Tuhan. Ya, mengatakan apa-apa jangan sampai dicucu-cubai muka tuh. Solusi jangan sampai dicobai, jangan sampai. Maka ini timbul tahu sebenarnya dia apa namanya, dia apa di iklan kan timbul tahu, timbul pengajian guru, nanti teman-teman bukan pengajian guru, timbul iklannya semua. Canggung hari ini sudah mulia ya Pak. Jadi jangan dimulai dengan tali termasuk ya, tapi rumus kita ada tahan kita ada tahan. Wadhalika da'i nang tukang kia, nang tukang hadiatan itu ala rasis sirat, ya kan? Nang tukang kia ala rasis sirat itu kitabullah, ya kan? Nang tukang padahi itu kitabullah, kitab Tuhan, ya kan? Wada'i min fawqu, dan nang tukang kia dari atas. Wa'idullah itu penasihat yang datang dari Tuhan. Penasihat yang datang dari Tuhan. Belum beda-beda hidayahnya. Qala syekhi buat iman. Syarat Yunidi. Qala syekhi, kita dulu enggak ada bahasa Arab juga. Qala syekhi buat iman. Wa idullah itu kan iman. Makanya orang belajar itu perguruan. Yang orang belajar itu perguruan. Jangan. Makanya teman-teman bila masih ditabur itu masih sayang. Bila ditabur itu berarti masih sayang. Kamu bila kada ditabur begitu, dia sudah dilihat tangan itu salah. Saya sudah dibur apa gimana lagi ya. Jadi tukang tabur itu ya. Wa idullah itu kan intobatnya penasehat yang datang dari Tuhan. Bisa iman, bisa guru, anak-anak perlu ingat. Makanya bagus benar di sujud terakhir, apalagi di malam-malam 10 akhir bulan Ramadan, harapan kabulnya benar. Bagus benar bila berdoa di sujud terakhir itu imbah ihdinas siratal mustaqim. Imbah ihdinas siratal mustaqim, baca Allahumma rizqna ya Allah man yuwassiluna ilaihi. Allahumma rizqna ya Allah man yuwassiluna ilaihi. Ya Allah, beri ulun orang yang menyampaikan ulun lawan ujian itu beri ulun. Ihdinas siratal mustaqimnya sudah, minta kita nonton beri ulun orang Tuhan, orang muhdinnya hadirnya ini beri orang nama irit ulun menjalani titian siratal mustaqim ini beri.
nang tukang jaga tahunan jangan sampai lipat pada si suratul mustaqim ini dari Allah marzuqna mayyuwassiluna ilaih atau Allah marzuqni mayyuwassiluni ilaih. Bari itu hanya ulun orang yang menyampaikan ulun lawan buyan, orang yang menyampaikan ulun lawan buyan. Bari itu wa idullah ni batilai ko wa idullah ang tukang taburakannya untuk tukang taburakannya bagaimana Nabi Yusuf ketika di hadapan Zulaikha sudah nang berduaan di kamar, sudah nang pina Zulaikhanya pina apa sudah sekalinya kan idra'ahu burhan bisa kalinya pengguruan datang saya murabbi datangnya Nabi Ibrahim datang melihat itu lalu ditapak guru dan itu kan ditapak sih jadi syahwat itu tuh keluar ya hilang langsung syahwat itu keluar langsung untung orang bisa berbuat jadi kita berdoa bareng orang marzuqna mayyuwassiluna bari itu orang namanya menyampaikan karena bila ulun aja nang jalan kita sanggup. Kenapa? Kanan kiri ini banyak banget ujiannya banyak banget mau ke atas ke belakangnya tahan kita ada tahan lagi sudah dibahasnya tadi ulang orang mengikuti ajaran Islam di akhir zaman itu kayak orang menggenggam berarti bara api secara akal dikarasi luyung itu maksudnya apa namanya lawan keadaan, lawan pemikiran bisa bertentangan juga. Ini memang beratnya kan. Ini dikacang menuju. Jadi jar caranya apa? Sekali aja baru sekali dikacang. Bila ada tahan ya lapas tadi bila melapas sekali imannya hilang berat rawahu Ahmad wa Muslimun jadi si iblis menyuruh kita meninggalkan syariat nafsu amarah membawa kita untuk maksiat wahawa dan kehendak diri pulang yaitu ila syahwat mengajak kepada yang dikehendaki ila muradatiha kepada kehendak sedangkan diri kita ini hendaknya tuh hendak nyaman nyaman kita kan hendak nyaman aja kita hendak nyaman wa dunya tad'u ila ikhtiyariha dan dunia pulang mengajak ila ikhtiyariha kepada memilihnya wa taqdimiha dan mengutamakannya alal akhirat ke atas diri akhirat. Nonton hal benar. Qala syairu min bahri basit. Mustabilun ailan Subhana man anzalal ayyama manzilaha. Subhana maha suci Allah, maha suci pian Tuhan man anzalal ayyam orang yang telah menempatkan al ayyam akan hari manzilaha pada tempatnya. Maha suci pian Tuhan karena pian Dia sudah menentukan hari-hari itu di tempat-tempatnya, menentukan masa keadaan di tempat itu pian wasayyara nasa dan maha suci pian Tuhan orang yang menjadikan manusia marfudon itu ditinggalkan wa marfuqan itu dikorbuti orang dikerumuni orang dan pian Dia pulang Tuhan yang menjadikan seseorang itu ada yang dikorbuti orang ada yang dikerubuti didatangi baik dunia yang mengorbannya atau orangnya atau pujian atau lawannya ada dan pian Dia pulang Tuhan yang menjadikan manusia itu ada dunianya bejauh pujian dia bejauh nang tak korban lawan ini cacian hinaan pian Tuhan maha suci pian
Fa'akilun fatinun, maka bermula orang yang bakal, fatinun cerdas, ayat madahibuhu, orang-orang cerdas itu ayat madahibuhu terkadang kurai ayat uyuh susah madahibuhu kehidupannya. Kali ini maha suci pian ya, dia tukang saya maha suci pian Tuhan yang tukang atur nih pian, nang tukang atur keadaan dunia ini. Ada seseorang nang wadah dirinya ini ya kan, harta benda tak punya, pujian orang tak punya. Ada juga seseorang harta benda dunia lawan ini berjauh, pujian orang berjauh. Yang ada tuh disakiti orang, dihinakan orang, disambati orang, ada wadahnya. Ada yang ini dihormati orang, disanjung orang, kayak itu. Pa'akilun patinun, terkadang Tuhannya ada orang nambah akal, yang cerdas itu ayat madahibuhu, susah kehidupannya itu susah. Wajahilun kharikun, dan orang jahil kharikun lagi bodoh. Ya orang tampang. Aduh orang yang kada tahu lalu mbah yang jadi bisa. Ada terkadang nyanyi akilun patinun itu terkadang orangnya sembahyang ketujuh berbuat baik, tapi ayat yadahibu susah hidupnya. Ada dua pulang ini kan orangnya jahilan khariku ini, kada tahu kasus sembahyang, kada tahu kepuasaan, tapi ekonominya talqahu marzuqan, engkau temui akannya marzuqan, wah rezekinya lancar banget. Nah hadzal ladzi inilah tarakal albaba hairatan, inilah mula orang-orang yang tarakal albaba meninggalkan ia akan hatinya hairatan dalam keadaan bingung. Inilah terkadang mula bingung. Ujian kita ini terkadang ini ya kan, ini nang mula kita gini, nang terkadang kita ini bingung ya kan, kenapa ini nang orangnya maksiat sih, orangnya maksiat sih, tapi dilihat kehidupannya orang nyamannya nyaman pada kejadian. Maka itulah mengolah tarakal albab, meninggalkan oleh orang yang punya pemikiran, mempunyai hati bingungnya terkadang kita ini bingung. Wasajarul akhirat, dan terkadang keadaan ini bro, nang orang nang maksiat nyaman, orang taat biasa-biasa saja hidup. Terkadang ini sajarul akhirat an-nahira, menjadikan orang-orang yang berakal an-nahira lagi cerdas, zindik, timbul maksiat ya. Zindik ini timbul maksiat. Ini terkadang artinya beratnya adalah beratnya kita menjalani jalan yang lurus itu berat banget. Realnya kadang kayak realnya kayak itu fa'akilun fatinun ayat madahim, realnya kayak itu orang nang pina behimat beribadat, orang nang pina behimat sembahyang. Itu terkadang pandangan kita orang tuh susah, tapi pandangan kita kan kalau orang ini kan merasa kita memandang susah, tapi pandangan kita pun terkadang memandang jahilan khaliqun, orang yang kada tahu ibadah, orang kada tahu ibadah dunia aja nanti kerjanya tanpa harus suka. Pandangan kita nyata nyaman itu kan, pandangan kita nyata sukses pandangan kita. Nah terkadang inilah hadad dari tarakal albaba, ini terkadang yang mulai bingung ya kan, wasayyarul akilan nahira zindikan, dan terkadang inilah nang maulah orang nambah akal itu jadi zindik, jadi menggawi maksiat umpat buah. Terkadang soal kan ada istilahnya kan, ada istilahnya dulu, ada istilahnya kayak ini bila berpikir-pikir ya soal orang ngajak nggak ada seorang sambil berpikir-pikir. Tempat juga jadi pikiran ini itu terkadang berat, artinya berat menghadapi ini berat banget. Kayak HP aja loh, kita sadar aja kan HP ini pahau sadar aja, tapi kita bisa anak gue yang ada dijulungi
ada dijulungi ngontrolnya berat itu berat banget ini terkadang kita nama-nama begini misalnya ada kira ada nah misalnya itu kita bisa Waqala syair min bahril kamil majusu dan telah berkata tukang syair dari bahr kamil majusu dibuang sama majusu lah apa kalian betapa ilah kamulan zaman dengan buhur kami kemudian dia yang betapa ilah yang betapa ilah betapa ilah Linnasi mithlu zamani An-nasu mithlu zamanihim An-nasu ada linnas An-nasu mithlu zamanihim manusia itu mithlu zamanihim seumpama zamannya. Jadi manusia itu bahasa kita mithlu zamanihim tergantung zaman. Manusia itu tergantung zaman. Manusia itu tergantung bi'ahnya, manusia itu tergantung keadaan dan sekitar kita. Kenapa? Karena al-hidau ala mithali. Ukuran sepatu itu ala mithali atas mithali sama-sama. Sepatu itu harus cocok lawan betis. Sepatu itu harus cocok lawan betis. Jadi manusia itu tergantung keadaan. Manusia itu kayak sepatu juga. Bila sepatunya ini tiba-tiba kurang lebih berarti batasnya kurang lebih dan batasnya warijalu dahdaka mithlu warijalu dahdaka mithlu rikabi taqallubihi wa halihi dan rijalu dahdaka orang-orang yang ada di masa engkau itu mithlu dahdaka itu kayak masa bitaqallubihi pada berbolak-baliknya wa halihi dan keadaan. Wakada dan seperti itu juga idza fasada zaman jaral fasadu ala rijali apabila sudah bi'ahnya rusak zamannya rusak jaral fasad kerusakan itu akan menjalar ala rijali atas orang-orang. Berarti kan kesimpulannya selamat di masa yang rusak itu sulit banget. Selamat dari masa yang sudah rusak berat karena rusaknya satu keadaan, rusaknya satu lingkungan itu menjalar ke orangnya, Kenapa? Bagus al-hida ala mithali ukuran sepatu itu menyesuaikan sepatu. Bila di situ itu kayak itu, otomatis ini tahun 42 kayak itu berat. Wal a'dha'u tad'uka ila dhunubi wal a'dha'u tad'uka ila dhunubi dan bermula batang tubuh mengajak engkau ila dhunubi untuk mengerjakan dosa. Situ. Ini nama hawa kita ini berat dan selamatnya mudahan selamat. Pas saja dulu apa jawaban sabar bahasa itu bisa Pak. Hada zamanus sukur wa mulazimun bil buyut ilaan tamam berat dan selamat kita berat selamat Bismillahirrahmanirrahim.